Strategi perlawanan. A. Perlawanan oleh rakyat sipil. 1. Rakyat Aceh mengangkat senjata. Rakyat Aceh melakukan perlawanan terhadap Jepang di bawah pimpinan Tengku Abdul Jalil pada tanggal 10 November 1942. Perlawanan ini disebabkan karena melihat kekejaman dan kesewenangan pemerintah kedudukan Jepang, terutama terhadap Romusa. Maka, rakyat Chotliang melancarkan perlawanan. Pada serangan 1 dan 2, menggunakan senjata seadanya, penyerangan dapat digagalkan dan tentara Jepang pun mundur. Namun, pada serangan ketiga, pasukan Jepang berhasil menang dan Tengku Abdul Jalil gugur dalam serangan. 2. Perlawanan Singaparna. Dipimpin oleh Kyai Haji Zainal Mustafa pada 25 Februari 1944. Perlawanan ini terjadi di Singaparna, Jawa Barat. Perlawanan ini disebabkan oleh penolakan rakyat terhadap kebijakan Jepang yang mewajibkan rakyat untuk melakukan Seikerei, yaitu penghormatan kepada Kaisar Jepang. Kyai Haji Zainal Mustafa menyatakan Islam melarang hal tersebut dan dianggap menyekutukan Allah. Karena kesombongan Jepang pada saat mengirim utusan untuk berunding dengan rakyat, terjadilah penyerangan. Akibat kalah jumlah pasukan dan persenjataan, Kyai Haji Zainal Mustafa berhasil ditangkap dan dihukum mati di Jakarta pada tanggal 25 Oktober 1944. 3. Rakyat Indramayu mengangkat senjata. Pada bulan April 1944, rakyat Indramayu melakukan penyerangan yang dipimpin oleh Haji Madrias kepada Jepang. Perlawanan ini terjadi disebabkan oleh tindakan kekejaman dan kesewenang-wenangan Jepang serta pemaksaan untuk menjadi Romusa. Akhir dari perlawanan, banyak pemimpin yang berhasil ditangkap dan ditahan di sel tahanan pendopo Indramayu. Kemudian, Jepang melanjutkan siasat mereka dengan menyebarkan pamflet palsu yang berhasil menipu para rakyat. Rakyat yang tidak curiga pun mulai berdatangan ke pendopo. Perlawanan dari rakyat Indramayu terhadap Jepang berakhir karena banyaknya para kiai dan ulama desa yang ditangkap. 4. Perlawanan rakyat Kalimantan. Jepang menyerang Kalimantan Barat dari utara, tepatnya dari Sarawak, untuk mengalihkan perhatian kolonial Hindia Belanda. Pada 22 Januari 1942, armada Jepang mendarat di Pemangkat dan pada 2 Februari 1942, Pontianak dikuasai tanpa perlawanan. Pasukan Jepang berhasil melumpuhkan semangat perjuangan masyarakat kota, dan sekarang penduduk pedalaman suku Dayak harus dihadapi. Suku Dayak mengetahui kekejaman pasukan Jepang yang banyak membunuh para sultan dan panembahan mereka. Tokoh perlawanan terkenal adalah Pangsuma dan Panglinggan. Panglinggan melawan Jepang setelah diancam oleh Osaki, seorang mandor Jepang, karena melarang anak perempuannya menikah dengannya. Banyak buruh yang melarikan diri karena kelaparan, dan Yamamoto, mandor lain, memukul mereka yang kembali. Warga melapor kepada Pangdadan, dan saat berunding dengan Osaki, Pangsuma dan Panglinggan diserang oleh Osaki dan terlibat perkelahian, yang mengakibatkan kematian Osaki. Jepang kemudian mengirimkan pasukan ekspedisi untuk meredam situasi. Pemuka dan suku Dayak memanggil bantuan dengan tanda mangkok merah. Pasukan dari berbagai suku datang untuk memperkuat. Mereka berhasil menyerang pasukan Jepang, dan Pangsuma berhasil membunuh pemimpin Jepang. Pertempuran terus berlangsung, tapi Pangsuma terluka parah dalam pertempuran, dan akhirnya Jepang kembali menguasai Meliau. 5. Perlawanan penduduk Irian Barat atau Papua. Rakyat Irian Barat melakukan perlawanan terhadap Jepang pada tahun 1943 di bawah pimpinan Alrumkorem. Perlawanan ini disebabkan pada saat di mana Jepang selama berkuasa di Biak melakukan hal kejam seperti dipukuli, dijadikan budak, dan dianiaya secara kejam. Dalam perlawanan ini, rakyat Biak banyak yang menjadi korban, tapi mereka tidak menyerah, yang pada akhirnya menjadi daerah merdeka pertama di Indonesia. Perlawanan ini juga terjadi di Pulau Yapen Selatan yang dipimpin oleh Nimrod yang juga dibantu oleh sekutu. Namun, Nimrod ditangkap oleh Jepang. Meskipun begitu, rakyat Papua tidak menyerah hingga tahun 1944. Jepang pun berhasil diusir, terutama setelah rakyat melakukan taktik perang gerilya. B.
Perlawanan oleh anggota militer. 1. Perlawanan anggota pasukan PETA di Blitar. Pada 14 Februari 1945, pasukan Tentara Pembela Tanah Air atau PETA melakukan pemberontakan terhadap Jepang yang dipimpin oleh Supriyadi. PETA merupakan organisasi militer yang dibentuk oleh Kekaisaran Jepang sebagai tentara cadangan untuk melindungi bangsa Indonesia dari serangan sekutu. Pemberontakan PETA di Blitar dilatar belakangi oleh semakin sulitnya kehidupan rakyat dan juga keinginan untuk merdeka. Supriyadi dan anggota tetap melakukan perlawanan meski Jepang membatalkan pertemuan komando. Sayangnya, tentara Jepang berhasil mematahkan pemberontakan ini dan pemimpin Supriyadi dinyatakan hilang hingga saat ini. Beberapa pihak mengatakan bahwa Supriyadi sesungguhnya sudah ditangkap dan dibunuh secara diam-diam. 2. Perlawanan perwira Gyugun di Janaka Buyo di Aceh. Pada bulan November 1944, seorang perwira 762 Gyugun yaitu Teguh Hamid bersama dengan satu peleton pasukannya melakukan perlawanan terhadap Jepang. Tepat pada bulan November, bersama dua peleton pengikutnya, Teguh Hamid melancarkan pemberontakan. Teguh Hamid memimpin pasukannya dalam bergerilya dalam hutan. Namun, pada akhirnya, Teguh Hamid dan pasukannya menyerah setelah Jepang mengendara keluarga Teguh Hamid dan mengancam akan membunuh seluruh keluarganya jika tidak segera menyerah. Akhirnya, Teguh Hamid menyerah kepada Jepang. 3. Perlawanan anggota PETA di Gumilir Cilacap. Selain pemberontakan bersenjata di daerah-daerah tersebut, pemberontakan PETA juga berlangsung di Cilacap, Jawa Tengah pada tanggal 20–25 April 1945. Pemimpin pemberontakan adalah seorang Heiki Butanjo, komandan regu bagian peralatan dan persenjataan, bernama Kausairi. Pada malam hari tanggal 20 April 1945, Kausairi membuat rencana untuk mengajak batalion PETA Kroya yang dipimpin oleh Daiganjo Sudirman untuk bergabung dan melakukan pemberontakan yang lebih besar. Namun, karena rencana itu bocor sebelum terlaksana, pada tanggal 21 April 1945, pasukan Jepang telah menghadang di daerah Adipala. Terjadilah pertempuran sengit antara kedua belah pihak. Kausairi pun divonis hukuman mati, tetapi tidak terlaksana karena Jepang terlanjur menyerah kepada sekutu. Pembentukan BPUPKI. Pada masa Perang Dunia Kedua, Jepang mulai mengalami kekalahan dari sekutu. Menyadari kekalahan sudah di depan mata, Jepang berusaha menarik simpati masyarakat Indonesia dengan menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia. Sebagai langkah awal, Jepang membentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) atau dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu Junbi Chosokai dan diresmikan pada tanggal 29 April 1945 oleh pemerintahan Jepang yang bertepatan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito, yaitu pemimpin Jepang selama Perang Dunia Kedua. BPUPKI terdiri dari 69 anggota yang terdiri dari 60 orang yang berasal dari Indonesia, 7 orang Jepang yang tidak memiliki hak suara, yaitu Tokonomi Tokushi, Miyono Shozo, Itagaki Masamitu, Matora Mitokyo, Tanaka Minoru, Masuda Toyohiko, Ide Toitiro, dan 2 perwakilan perempuan yaitu Maria Ulfa Santoso dan Siti Sukaptina Sunarjo Mangunkuspito yang diketuai oleh DRKRT Rajiman Medioningrat dibantu oleh RP Suroso berasal dari Indonesia dan San Ichibangse berasal dari Jepang. Tugas utama BPUPKI sendiri yaitu membahas tentang dasar negara dan menetapkan undang-undang dasar, membentuk raso selama 1 bulan setelah sidang pertama, membentuk panitia kecil atau panitia 8 untuk menampung saran-saran dari anggota, dan membantu panitia 9 bersama panitia kecil. 1. Sidang pertama BPUPKI 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Pada 29 Mei sampai 1 Juni 1945, BPUPKI mengadakan sidang pertama. Sidang bertempat di Gedung Chua Sangiin di Jalan Pejambon 6 Jakarta yang kini dikenal dengan sebutan Gedung Pancasila.
Tujuan dari sidang pertama adalah untuk membahas dan merumuskan dasar negara Indonesia, sekaligus membentuk panitia kecil dengan tujuan merumuskan dan menyusun undang-undang dasar. Pada tanggal 29 Mei, Muhammad Yamin menyampaikan pendapatnya mengenai dasar negara, yaitu 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, dan 5. Kesejahteraan rakyat. Kemudian pada tanggal 31 Juni 1945, Sukarno menyampaikan usulannya tentang pembentukan dasar negara, yaitu 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir dan batin, 4. Musyawarah, dan 5. Keadilan rakyat. Sedangkan pada tanggal 1 Juni 1945, Ir. Soekarno menyampaikan usulannya, yaitu 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan rakyat, 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Selain perumusan dasar negara, dalam sidang pertama dibentuk juga panitia 8 di bawah pimpinan Soekarno, yaitu 1. Muhammad Hatta, 2. Sutarjo Karjo Hadikusumo, 3. Wahid Hasyim, 4. Ki Bagus Hadikusumo, 5. Otto Iskandar Dinata, 6. Muhammad Yamin, 7. A. Maramis, yang memiliki tugas menampung dan mengidentifikasi rumusan dasar negara. Dan pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 8 berganti nama menjadi Panitia 9 karena adanya perubahan keanggotaan, yaitu 1. Muhammad Hatta, 2. Muhammad Yamin, 3. Ahmad Suparjo, 4. A. Maramis, 5. Abdul Qahar Muzakir, 6. Wahid Hasyim, 7. Agus Salim, 8. Abhikusno Djokoro Sujoso. Akhirnya, Panitia 9 menghasilkan rumusan pembukaan UUD yang dikenal dengan Piagam Jakarta. 2. Sidang kedua BPUPKI 10–17 Juli 1945. Persidangan kedua BPUPKI berlangsung pada 10–17 Juli 1945. Pada sidang kali ini, BPUPKI membahas tentang bentuk negara, wilayah negara, kewarganegaraan, rancangan UUD, ekonomi dan keuangan, pembelaan negara, serta pendidikan dan pengajaran. Hari pertama sidang, yaitu pada tanggal 10 Juli, panitia BPUPKI menyepakati bahwa bentuk negara Indonesia adalah republik. Pada sidang hari kedua selanjutnya, yaitu pada tanggal 11 Juli 1945, panitia BPUPKI menyepakati bahwa wilayah negara Indonesia merupakan wilayah Hindia Belanda, Malaya, Borneo Utara, Papua, Timur Portugis, dan pulau-pulau sekitarnya. Setelah sidang kedua selesai pada tanggal 7 Agustus 1945, dianggap bubar dan digantikan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI, sedangkan Jepang menyebutnya Tokuritsu Junbi Inkai. Terdiri dari 21 orang Indonesia dan juga terdapat anggota tambahan, yaitu Soekarno sebagai Ketua PPKI dengan wakilnya Muhammad Hatta dan Ahmad Suparjo menjadi penasehat khusus. Setelah PPKI terbentuk, Indonesia menyatakan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Selang satu hari setelahnya, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945, PKI mengadakan sidang dengan tujuan mengesahkan pembukaan UUD 1945, UUD dengan peralihannya, dan juga Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Di sidang ini pula ditetapkannya Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden Indonesia yang pertama. Akhirnya, pada 22 Agustus 1945, PPKI secara resmi dibubarkan oleh Pusat Komunis Nasional Indonesia Pusat atau KMIP yang bertugas untuk membantu Presiden.